Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Reni Septiana. Aku dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau jelasin gimana sih caranya bijak dalam bersosial media. Oh iya, sebelum itu kita semua pastinya punya sosial media kan? Nah, terus sosial media itu apa sih? Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Saat ini kita sudah memasuki era digital di mana semua hal sudah terhubung dengan internet. Ada banyak sekali tantangan untuk memasuki dunia digital. Salah satunya adalah bijak dan kreatif dalam bermedia sosial. Sebelum berangkat lebih jauh, kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai perkembangan internet dan media sosial saat ini. Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapapun, baik orang-orang terdekat maupun orang asing yang tidak dikenal sebelumnya. Karena media sosial bisa terhubung dengan siapapun, kalian juga harus memperhatikan etika ketika berselancar di berbagai platform media sosial tersebut. Contohnya adalah menghindari untuk memulai konflik dengan orang lain, memberi komentar tercela, ataupun bersikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal di media sosial. Nah, untuk menghindari hal tersebut, aku mau menjelaskan gimana sih caranya bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, jaga informasi yang bersifat privacy. Privacy adalah salah satu hal penting yang harus kamu jaga keamanannya. Terutama bagi kamu pengguna medsos, harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privacy seperti nama lengkap, email, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggalmu. Jika data pribadi tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, bisa saja terjadi cybercrime seperti pembobolan rekening, penipuan, hingga jual beli data pribadi. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Untuk itu, jangan sembarangan untuk membagikan data yang bersifat privacy, terutama bagi orang yang gak kamu kenal di media sosial. Yang kedua, jaga etika berkomunikasi. Menjaga etika dalam berkomunikasi nggak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, namun menjaga etika juga perlu kamu lakukan ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai jari-jarimu itu mengetik hal yang nggak sopan seperti berkomentar kasar. Walaupun nggak berbicara secara langsung, tapi komentarmu bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Jadi, belajarlah untuk menghargai orang lain dan pastikan kamu sudah menggunakan kata yang sopan dan layak. Yang ketiga, bijak memilih teman di media sosial. Dengan adanya media sosial, membuatmu lebih mudah dalam mencari teman dan membangun koneksi bahkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan kemudahan yang diberikan ini, tentu kamu harus lebih bijak lagi dalam memilih teman di media sosial. Mengenal teman baru di dunia maya memang bukanlah hal yang mudah karena kamu belum pernah bertemu secara langsung, sehingga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mengenal pola pikirnya. Jadi, untuk mendapatkan teman yang memiliki pola pikir dan hobi yang sejalan, kamu bisa mengikuti komunitas yang kamu sukai. Misalnya, kamu hobi memasak, kamu bisa ikuti akun-akun yang sering membagikan resep memasak. Tentu kamu akan lebih mudah untuk saling berbagi ilmu dan menjalin koneksi dengan teman baru. Hindari mengikuti atau pertemanan toksik jika hanya membuatmu stres. Yang keempat, jangan asal post. Banyak hal yang bisa kamu bagikan di media sosial, mulai dari mengunggah foto, video, bahkan kegiatanmu sehari-hari. Namun, bukan berarti kamu bisa mengunggah hal secara sembarangan. Kamu harus ingat bahwa jejak digital sangat sulit untuk dihilangkan. Kamu perlu mempertimbangkan mana hal yang layak dikonsumsi publik
dan tidak. Meskipun ada fitur privacy yang bisa kamu pakai, tetap saja memang sebaiknya ada hal nggak kamu umbar di media sosial seperti masalah pribadi dan kehidupan pribadi kamu. Kamu akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak dengan masalahmu. Jadi, alangkah baiknya untuk membicarakan masalah dengan orang-orang terdekatmu. Yang kelima, cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Kemajuan teknologi nggak membuat semua informasi yang kamu dapat di media sosial terjamin kebenarannya. Untuk menghindari hoax atau berita bohong, lebih baik mencari informasi lebih lanjut pada akun media sosial atau lembaga resmi yang terpercaya. Kamu juga bisa melaporkan berita atau informasi hoax yang dapat menyebabkan kepanikan hingga membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, sebelum kamu ingin membagikan informasi entah itu dalam bentuk foto, video, atau tulisan, ingat untuk mencantumkan sumber asli konten tersebut agar tidak melanggar hak cipta. Yang keenam, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Sikap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial bukanlah hal yang bisa kamu abaikan nih. Nyatanya masih ada berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang gak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan orang lain. Orang yang kamu lihat di dunia maya bisa saja menampilkan suatu hal yang jauh dari sebenarnya, hingga membuat orang lain percaya begitu saja. Maka hati-hati ketika menerima ajakan atau tawaran dari orang yang mencurigakan dan enggak kamu kenal. Jangan mudah tergiur, lebih baik cari tahu dulu kebenarannya. Hal ini untuk mencegah tindak penipuan bahkan penculikan yang bisa saja berawal dari media sosial. Nah, setelah aku ngejelasin beberapa tips untuk bijak dalam menggunakan media sosial, apakah kamu sudah menerapkan beberapa tips itu? Nyatanya, menggunakan media sosial nggak boleh sembarangan. Ingat, jangan sampai media sosial menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Sangat penting menggunakan media sosial secara bijak agar kamu terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan. Yuk gunakan media sosial lebih bijak lagi agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.